Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya, saudaraku, kali ini ada pertanyaan dari seorang kiai. Mohon maaf yang dalam pokok pertanyaan tentang apa sih yang dimaksud dengan politik identitas. Ya, ini saya akan coba kupas dalam batas maksimal kemampuan saya ya. Ini mari saudaraku kita bahas tentang politik identitas yang saat ini dihubung-hubungkan dengan peristiwa Pilkada DKI Jakarta dan difitnahkan, dibuat fitnah untuk Anies Baswedan yang dikatakannya sebagai pengusung politik identitas. Ya saudaraku begini ya. Dalam yang dimaksud dengan politik identitas, saya bacakan dari Wikipedia. Wikipedia mengatakan politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Oke, kita berhentikan di sini ya. Jadi gini, saudara. Kalau lihat dari sini jelas untuk menunjukkan jati diri. Saya berpikir secara pribadi beberapa kali, apa sih yang dimaksud politik identitas? Apakah saya menunjukkan identitas saya sebagai seorang Muslim, saya tidak boleh? Atau saya sebagai kelompok tertentu, saya tidak boleh? Nah, ini yang menjadi masalah. Misalkan saya sebagai seorang aktivis, maka saya harus menunjukkan identitas saya kepada kelompok saya. Kalau kamu milih pemimpin, kamu harus memilih, misalkan saya pecinta alam ya, pemimpin yang dalam masuk kategori juga menjaga alam, menjaga lingkungannya. Dan kebetulan saat ini, waduh, banjir nggak karu-karuan, putus jembatan di Jembrana kemarin. Saya juga di daerah Jembrana, kalau Singan negara sana itu ada jembatan putus. Ketika saya pulang dari Bali terpaksa harus muter lewat Singaraja ya saudaraku. Itu akibat ya situasi saat ini ya. Itu kalau di Jakarta mohon maaf agak ini mungkin Anies akan dicaci maki kalau itu gubernurnya Anies Baswedan. Tapi karena lain ya tidak ada yang bully. Beberapa jembatan juga di Jawa Timur sini juga hancur, tapi ya nyata tidak ada pemberitaan karena gubernurnya bukan Anies. Di Jawa Tengah juga begitu ya saudaraku. Jadi sehingga tidak ada berita karena memang tidak, gubernurnya sekali lagi bukan Anies. Tapi kalau itu gubernurnya Anies, habis sudah Anies dibully. Nah, ini bagian daripada seperti itu, menurut saya juga bagian daripada politik identitas. Membuli seseorang, katakanlah seperti PSI itu juga pengusung politik identitas. Dia spesialis untuk ya seperti Ade Armando dan kawan-kawan, menurut saya adalah pengusung politik identitas. Bahkan Ade Armando dan sudah penista, mereka melakukan bahkan menistakan agama, tidak segan-segan untuk menistakan agama. Tapi karena mungkin saat ini masih dalam perlindungan sehingga mereka memang untuk seperti itu, sehingga Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, ya yang terakhir Eko Kuntadi, belum ada tindakan. Ya, semoga aja ke depan ada tindakan. Insya Allah saya berkeyakinan mereka akan ada penindakan. Bahkan Ade Armando itu sudah dalam posisinya sudah sebagai tersangka, tapi sampai sekarang belum. Denny Siregar ini. Juga yang dulu adalah Abu Janda sampai menghina Papua, orang Papua sedemikian ras, itu juga bagian dari identitas. Walaupun dalam kacamatanya mungkin bingkainya bukan politik, tapi itu bagian daripada identitas. Nah, kembali lagi kalau saya bilang politik identitas itu menurut saya ya wajar kalau saya sebagai orang Muslim saya akan menunjukkan bahwa saya seorang Muslim. Wajar kalau saya sebagai seorang guru, saya mesti membela kepentingan beberapa guru, beberapa pendidik karena saya pernah menjadi seorang pendidik. Ada tertentu yang
memang itu menjadi bagian. Seorang pecinta alam, seorang tentulah dia mengharapkan dalam politik itu ada agenda-agenda yang bisa dimasukkan sehubungan dengan kelompoknya atau keinginannya, yaitu sebagai pecinta alam. Mereka menghimbau kepada orang-orang untuk memilih seseorang karena dia bla 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 bla, atau dalam agama-agama tertentu mengatakan bahwa itu adalah saudara seiman dan sebagainya, itulah yang harus dipilih, dan itu saya pikir sah-sah saja, tidak melanggar hukum. Yang menjadi pokok persoalan, politik identitas ini seperti digembar-gemborkan menjadi sebuah momok yang mana, ya mohon maaf, katakanlah itu berawal dari Pilkada DKI, di mana saya masih ingat itu Setara Institut itu menulis di salah satu media, kalau nggak salah itu Setara Institut itu menulis adanya politik identitas atas kekalahan Ahok. Mereka tidak sadar, melihat tidak ke belakang. Saya ini punya usaha di Jakarta, saudaraku, yang insya Allah dengan beberapa teman, kalau hari raya yang saya masih ingat itu hari raya Idul Adha, itu mesti kita mengadakan patungan untuk korban, untuk menyembelih korban. Ya kadang dapat berapa sapi, berapa kambing dan sebagainya. Saya masih ingat ada kebijakan Pak Ahok atau Gubernur Basuki Cahayapurnama saat itu. Saya insya Allah begitu ya, itu meniadakan tempat-tempat yang biasa kita membeli hewan kurban, apakah itu kambing, apakah itu sapi. Nah, momen ini sebetulnya tidak bijaksana, cara-cara seperti ini tidak bijaksana. Ini kan yang tentu saja bertentangan dengan kearifan lokal, kearifan toleransi antar agama. Idul Adha saat itu saya sampai beli itu jauh sekali. Saya membeli dengan teman-teman itu berapa sapi saya lupa dan berapa kambing, sehingga terpaksa membelinya sangat jauh dari dulu, dan penjual langganan kita sudah pergi karena tidak ada di tempat situ. Ya memang pada satu sisi untuk keindahan kota Jakarta memang bagus. Akan tetapi secara umum warga Jakarta, warga bukan orang Islam pun itu sudah wajar, karena itu hanya dalam kejadiannya setahun sekali, dan itu tidak lebih daripada 2 minggu, hanya 2 minggu. Seyogyanya itu dipikirkan oleh waktu pada saat itu adalah gubernurnya Bapak Basuki Cahayapurnama. Insya Allah yang saya ingat ya, kita harus mencari. Sementara saya harus dari Jakarta Utara kota, saya harus mencari keliling karena kesusahan untuk mencari kambing atau sapi yang harus kita untuk kita jadikan korban. Nah ini, apakah kebijakan pemerintah DKI disebut politik identitas? Saya pikir itu bukan juga bagian daripada, kebetulan Pak Ahok adalah seorang yang bukan Muslim, sehingga kita menyatakan, oh ini karena beliaunya bukan Muslim. Nah, ditambah lagi akhir kejadian di mana di masa akhir jabatannya Pak Ahok kepleset atau gimana saya tidak tahu, yang jelas dia bukan dalam kapasitasnya dan bukan dalam kualitasnya menafsirkan surat Al-Maidah seolah-olah supaya surat Al-Maidah itu adalah kebohongan, digunakan untuk membohongi. Nah, ini jangan sampai dibohongi atau jangan ditipu. Katakanlah begitu ya garis besarnya dengan surat Al-Maidah kalau memilih gubernur yang dikatakan oleh Pak Ahok waktu itu. Sehingga ini menyentak. Kalau saya hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Wikipedia di sini, ditulis di sini bahwa politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Ya jelas, dalam posisinya saya sebagai Muslim saat itu tentu melawan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Dan masih ada lagi yang masih saya ingat, yaitu Pak Ahok itu berstatement kalau bisa agama di KTP itu dihapus tulisan agama.
Ini memang sepertinya kalau bagi orang umum, bagi orang yang tidak berpikir bahwa Islam ada ritual-ritual tertentu yang harus dijalankan, tentu akan tidak menjadi problem. Karena dimanapun KTP itu diperlukan supaya identitasnya kalau bagi umat Islam itu jelas. Dari masalah menikah, ya mohon maaf ya, menikah, pernikahan, sampai dari kematian. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu tidak ditulis agamanya. Saya di Kediri, mohon maaf, ada sahabat saya yang termasuk aktivis, saya mendengar karena agamanya itu tidak ada dalam arti kata agama lama, padahal diketahui ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa dia seorang mu'alaf, oleh keluarganya sempat engkel-engkelan, jadi sempat ngotot-ngototan dengan para aktif lainnya bahwa ini sudah muslim. Tapi karena meninggal dunia saat itu menjadi polemik, sehingga dikatakan bahwa ini loh agamanya masih, mohon maaf, masih agama lain, bukan muslim, sehingga dikuburkan dengan seperti agama yang ditulis di KTP, padahal dia sudah mu'alaf. Dari apa yang diomongkan oleh rekan-rekan aktivis, karena waktu itu saya ada di, insya Allah waktu sahabat saya itu meninggal, aktivis kesehatan ya, aktivis peduli kesehatan lah istilahnya, itu saya ada di Medan. Sehingga saya tidak bisa untuk ngomong apa-apa, saya tidak bisa. Saya mendengar itu pun sudah dimakamkan sudah 2 minggu. Dikatakan bahwa setahu saya memang beliau almarhum itu sudah pernah ngomong kalau saya Islam, bahkan sudah pernah sholat dengan saya beberapa kali, kalau ketemu dengan saya juga melakukan sholat. Tapi ketika meninggal, ketika KTP-nya masih mohon maaf saya tidak katakan ya, masih beragama lain, itu menjadi problem. Bagi kita, mohon maaf saja ya, bagi kita yang umat Islam, itu identitas agama itu harus jelas. Mungkin kita di Indonesia bisa dipulangkan, bagaimana kalau kita ke luar negeri? Misalkan kita meninggal itu tidak tahu tempatnya, bisa di Amerika, bisa di Afrika, bisa di Singapura, bisa ketika kita dihubungkan dengan KTP kita, lantas kita dihubungkan dengan kedutaan, maka bahaya, ini tidak akan disolati kalau tidak ada KTP-nya. Karena padahal Islam itu wajib menyolati. Nah, ini tidak disadari oleh Pak Ahok. Kearifannya tidak ada. Sehingga kita timbul rasa bahwa bukan karena saat itu saja Pak Anies yang maju sebagai salah satu calon gubernur, sehingga kita di periode kedua lari kepada Pak Anies. Harapan kita itu bagian daripada perlawanan. Kita tidak bisa untuk agama itu diperlakukan sedemikian rupa dengan tidak menurut aturan yang ada. Karena akidah itu sudah jelas mengaturnya, itu akidah masing-masing, akidah itu sudah jelas. Ini yang menurut saya tidak dipahami oleh waktu itu Direktur Setara, tulisan Direktur Setara atau wawancara Direktur Setara yang mengatakan bahwa itu politik identitas. Saya mengatakan bukan politik identitas, itu akibat dari kebijakan Pak Ahok. Pak Ahok jatuh itu karena Pak Ahok sendiri. Dari mulai awal, saya ini sudah dari tahun, mohon maaf, dari tahun 99 usaha di Jakarta, sebagai punya usaha di Jakarta, sehingga saya mengetahui persis. Dan saya merasakan itu menjadi catatan bagi saya. Tidak bisa saya lupakan bahwa Pak Ahok dalam posisinya tidak suka, menurut saya, kacamata saya tidak mengatakan ini, tidak suka, penilaian saya Pak Ahok itu tidak suka dengan orang Islam. Pak Ahok itu tidak welcome dengan orang Islam. Pak Ahok itu mempersulit orang Islam. Nah, itu yang saya pun akhirnya juga datang ke Jakarta karena tergerak, bukan karena politik identitas, tergerak bahwa pemimpin ini zalim terhadap Islam. Dan itu saya alami mulai dari awal Pak Ahok menjabat, yaitu dalam masalah, mohon maaf saja, dalam kasus yaitu tadi yang saya
lihat dan saya dengar, insya Allah ya masih saya ingat itu adalah tentang kurban, di mana kita sedikit kesulitan. Tetap kita bisa dapat sapi atau kambing karena disembelih 2 atau 3 hari sebelumnya. Tapi kita harus terpaksa jauh dan itu agak kesulitan harus jauh kita. Dan yang kedua masalah KTP, ranahnya ya. Dan yang ketiga adalah surat Al-Maidah. Itu sudah bukti, sudah cukup catatan kita bagi umat Islam, bagi saya secara pribadi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ahok itu adalah sesungguhnya itulah yang saya katakan politik identitas yang dilakukan oleh Pak Ahok. Kembali dalam ranah ini saya jawab bahwa politik identitas saya nggak mengerti, nggak paham apa yang dimaksud politik identitas. Tapi kalau dari ukuran yang dari Wikipedia tadi, di situ disebutkan tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan. Nah, kalau saya melakukan perlawanan kepada Pak Ahok dengan cara begitu dan dimungkinkan, kenapa? Ya seperti kejadian-kejadian, kebijakan-kebijakan saat ini, Omnibus Law. Apakah buruh-buruh itu kalau mengatakan karena kecewa dengan mohon maaf saja, katakanlah sekarang buruh-buruh adanya Omnibus Law, adanya kebijakan pelemahan KPK, adanya patut diduga pelemahan KPK, adanya yang kemarin ya mohon maaf aja BBM naik, listrik naik dan sebagainya. Kalaulah itu dikaitkan dengan PDIP, kembali lagi dikaitkan dengan PDIP. Apakah salah orang yang merasa tertindas seperti itu lantas mengatakan jangan pilih PDIP karena PDIP telah begini-begini. Ada catatan-catatan hitam yang harus saya sampaikan. Salah satunya adalah kalau kepada buruh, beberapa buruh saya tanya, gimana tanggapan kamu tentang PDIP? Oh, yang pertama mereka adalah yang dulu membuat outsourcing, membuat sekarang ini Omnibus Law dan sebagainya. Pada saat itu terus mereka juga mengatakan PDIP yang merasa dulu di eranya Pak SBY menangis-nangis, sekarang bahkan mendukung, padahal posisinya sekarang ini ekonomi sedang lemah-lemahnya. Apakah itu disebut politik identitas? Saya pikir tidak, itu realistis. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman buruh yang menilai seperti itu. Juga katakanlah adanya BLBI, kasus BLBI yang mendapat pengampunan sedemikian rupa ya di eranya Bu Megawati, adanya penjualan tanker, adanya itu lagi satelit Indosat dan sebagainya. Itu menjadi catatan sejarah yang tentu saja saya mengatakan tidak layak kalau itu dikatakan sebagai politik identitas. Itu adalah pilihan. Pilihannya itu ada dasarnya. Maka saudaraku, kepada saudara-saudaraku, kalian jangan cemas. Ya memang itu politik identitas saat ini digembus-gembuskan lagi karena mereka sudah ketakutan. Ketakutan apa? Mereka kalau mau fair, ya sudahlah. Ambil rebut simpati rakyat. Tentu saja kalaulah melarang, mempersulit orang jualan kambing atau sapi di saat Idul Adha, di saat momen-momen tertentu, itu tentu saja akan membuat sentimen tersendiri, merasa tersinggung tersendiri, ada ketersinggungan, karena itu juga bagian daripada ibadah. Toh juga hanya 2 minggu dari waktu setahun, hanya 14 hari lah insya Allah dari rangkaian kegiatan Idul Adha, hari korban, dan itu juga sapi lembu datangnya, kambing juga datangnya dari petani kambing, petani tebu yang memang hari itu juga ikut merayakan dan ini kambingnya ya dagingnya juga untuk rakyat, untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, yang kita pandang memang layak untuk mendapatkan itu, dengan segala tidak bermaksud merendahkan, itu fakta. Toh efeknya itu, dampaknya juga baik di samping ritual agama. Nah, ketika itu dihentikan, apakah salah kalau saya mengatakan saya tidak mendukung Pak Ahok walaupun saya bukan orang DKI Jakarta dan saya akhirnya datang ke sana untuk supaya Pak Ahok kalah? Ini apakah politiknya? Saya tidak perlu mengusung kasar. Dan ketika demo berjilid-jilid karena Pak Ahok tidak ditindaklanjuti, apakah itu salah? Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.